Saya tidak marah. Hanya saja begitulah situasinya. Hanya saja begitulah situasinya. Yang saya lihat memang perkembangan teknologi digital dan juga netizen dan warganet ya hanya begitu-begitu aja. Sehingga berlomba-lomba membuat ataupun berkonten yang tidak berfaedah sehingga viral hilang moral. Kan itu yang terjadi sekarang. Tidak lagi belajar bagaimana supaya beredukasi. Karena yang membuat konten, ya, yang membuat konten tidak lagi menilai, mempertimbangkan bahwa konten itu memberikan pengaruh negatif atau positif. Sekarang yang penting viral. Hilang moral, nggak apa-apa, yang penting viral. Itulah sekarang permintaan dari warganet. Kebanyakan memang. Kalau yang beredukasi, ya, kalau video yang beredukasi, itu rata-rata penontonnya paling cuman 10.000. Tapi kalau yang konyol, yang pau, yang nggak bermanfaat, itu bisa sampai berjuta-juta. Ini bukan bentuk kekecewaan saya atas channel saya nggak berkembang-kembang. Bukan. Maaf. Itu bukan. Tetapi memang kenyataan. Seperti itulah yang selalu sehingga berpengaruh kepada negara kita ini. Dan juga mental bangsa kita ini. Karena apa? Kita tidak selalu melihat manfaat. Tapi selalu melihat hanya sesaat. Dan itulah yang terjadi. Sehingga kalahlah konten yang beredukasi dikalahkan oleh yang konyol-konyol. Semua salam sejahtera dan juga sukses untuk kita dan channel-channel apapun itu. Mohon maaf kalau harta ditonton, siapa yang pamer mobil ditonton, siapa yang pamer rumah mewah ditonton, siapa yang membeli harta ditonton. Itu pembohongan-pembohongan itu ditonton gitu. Jadi kalau bisa dikatakan netizen ya, netizen hanya ingin menyaksikan dan sebagai penonton pamer-pamer gitu. Nggak ada yang beredukasi. Kan gitu. Jadi kalau menjadi seorang netizen itu jadi netizen yang bijak gitu, yang baik gitu, menonton channel yang memang beredukasi, berkesinambungan gitu dalam kehidupan dan juga penghasilan gitu. Jadi harus saling mendukung. Kalau ada masak-masakan wajar ditonton ya kan. Kalau ada contohnya memberikan ilmu wajar ditonton, Jangan pula siapa yang pamer mobil ditonton, siapa yang pamer baju outfit mahal ditonton gitu. Itu aja kerjaan netizen kita ini. Nggak pernah sekalipun kalau konten yang beredukasi cuman nontonnya berapa view-nya yang sedikit doang gitu. Bukannya saya marah, bukan. Saya nggak marah, itu hakmu. Itu hak kita, hak kalian gitu. Cuman kan yang paling kesalnya ketika konten-konten yang pamer emas itu ditontonin. Ketika pamer-pamer gelang jam itu ini ditontonin gitu. Beli celana 20 juta ditonton. Ya kan, itu aja kan. Kalau pakai baju yang harga 100 juta ditonton. Orang yang sudah top, yang sudah kaya ditambahi view-nya ditonton gitu. Jadi yang sudah top makin top gitu, yang berduit makin berduit gitu. Nggak ada istilahnya sambung rasa dan saling bertoleransi gitu. Bagaimana supaya kita itu bisa beredukasi gitu. Siapa yang bangun rumah, beli tanah ditonton, yang pamer-pamer mobil ditonton. Itu aja. Kan gitu aja kan? Jadi netizen kebanyakan seperti itu gitu. Akhirnya orang ketagihan pamer-pamer, makin meningkat views-nya, makin menghargai subscriber yang sudah mensubscribe. Tapi tetaplah semangat, Jangan patah semangat. Ingat bahwa dukungan dan rezeki itu adalah hasil dari pekerjaan kita. Jangan pernah kita tidak semangat dalam mencapai mimpi kita. Kita harus tetap berjuang keras bahwa kita memiliki harapan. Ayo kita bangkit, kita berjuang. Kita saling mendukung. Jangan pernah loyo, jangan pernah konyol ya. Jadi kita harus tetap memberikan mengeksplorasi apa yang ada pada diri kita dan apa kemampuan kita. Kalau berbicaralah. Kalau memang hanya memberikan semangat lah. Kalau memang hanya memberikan vlog ya vlog lah gitu. Karena apa? Rezeki itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Yakinlah dan dengan dukungan dan doa dan harapan dan perjuangan kita pasti bisa loh. Jadi semangat gitu.
Jadi saya hampir putus asa hari itu. Kenapa seperti itu? Ya memang harus saya semangat gitu. Jadi guys, atau CS ku, bosku semuanya, CS ku, ayo kita terus berjuang mencapai channel yang lebih baik dan channel kita berkembang pesat menjadi channel yang lebih unggul. Masyarakat kan hanya menonton-nonton gitu, menonton-nonton yang konyol-konyol gitu aja. Halo guys, saya menyikapi bahwa penonton di channel YouTube kita hanya menonton orang-orang yang kaya, yang pamer-pamer harta kekayaan. Itu aja yang ditonton oleh para netizen. Jadi kalau memang hanya itu yang kalian tonton tidak bermanfaat, tapi siapa yang pamer rumah, pamer mobil, pamer harta kekayaan itu aja yang kalian tonton, kita harus sudah monoton yang pamer-pamer gitu. Jadi tinggallah sehingga video atau channel dari orang-orang yang memiliki istilahnya manfaat dalam beredukasi itu tertinggal. Makanya channel kita ini channel brok gitu di hadapan kalian. Untuk itu makanya para netizen, mari kita selalu menonton yang beredukasi gitu. Jangan hanya menonton yang pamer harta, pamer kekayaan, kecantikan, sehingga kalian monoton. Saya juga maklum ya, channel kita udah berjalan beberapa, mau jalan 2 tahun juga nggak memberikan dampak yang signifikan, perkembangannya dan view-nya juga nggak banyak gitu. Jadi ini hanya sebagai, tidak ada lagi istilahnya perasaan saya ambisi. Saya hanya ingin banyak yang mendukung dalam program apa yang ada pada channel saya ini. Dan kalau kita lihat orang yang baru setengah tahun juga sudah demonetisasi, kita juga tidak bisa menyelidiki dan tidak bisa mengetahui dari mana istilahnya dukungan itu. Karena apa? Karena kalau saya melihat dari perkembangan channel saya nggak berkembang, mungkin karena video saya itu aja, dan juga memang nggak bisa memberikan hiburan yang berdampak baik ataupun yang berdampak menjadi satu hiburan gitu, ataupun tidak memiliki pengaruh mungkin kepada kepada penonton, viewer, para subscriber gitu. Sehingga seringkali seperti saat ini subscriber saya sudah mencapai 1000, tetapi view-nya tidak pernah mencapai 10.000, nggak pernah mencapai, jarang banget. Hanya hari itu satu ada 5.000-an, itu pun tahun yang lalu gitu. Dan ini sudah berjalan 2020 ya, 27, udah mau berjalan 2 tahun nggak jalan channel saya. Jadi saya juga maklum dan memahami karena video saya hanya seperti itu aja. Dan saya akui bahwa membutuhkan modal dan dukungan yang sangat efisien gitu, baik itu dari segi lighting, baik itu dari segi kamera, ataupun dari dukungan eksternal dan internal. Contohnya dukungan keluarga, sahabat ya. Kalau lebih baik lagi ada komunitas-komunitas gitu yang bisa saling mendukung gitu. Nah kalau seperti ini, atau YouTuber yang harus contohnya tunggal mengharapkan begitu-begitu saja, saya rasa ini sangat sulit untuk dicapai. Tapi moga-moga ini adalah semudah-mudahan rezeki kita ya kan. Jadi guys, rezeki itu sangat diperlukan banget. Ada rezeki dari dukungan teman, keluarga, sahabat, komunitas kita, dan juga lingkungan. Dan dukungan peralatan seperti perlengkapan kamera, ataupun tripod, atau lightingnya gitu ya. Jadi saya sih hampir putus asa gitu. Kayaknya nggak mungkin tercapai ya, walaupun subscriber saya sudah mencapai 1000. Tapi saya tidak berharap penuh, karena memang seperti ini. Udah hampir berjalan 1 tahun, nggak ada monetisasi, nggak ada istilahnya nggak ada istilahnya yang lain gitu, nggak ada istilahnya perkembangan gitu. Jadi saya mau mohon doa saja, mau mohon pertolongan dari Tuhan saja, dan pertolongan memohon nasib yang baik dan juga rezeki yang baik aja gitu. Karena kalau seperti ini situasinya kayaknya nggak mungkin gitu. Sangat sulit, dukungan dari siapapun kita harapkan sangat sulit. Jadi kita hanya mengharapkan rezeki saja gitu. Dan memang kebetulan keadaan ekonomi saya juga pas-pasan, jadi tidak mungkin kan saya juga tinggal numpang di kontrakan ya, dan juga yang lainnya juga ngontrak, dan saya numpang pada orang yang ngontrak gitu. Jadi dari segi materi saya tidak bisa berbuat banyak untuk menjadi seorang YouTuber. Mungkin saya hanya berharap dan berdoa, berusaha seadanya saja, dan semoga mudah-mudahan menjadi rezeki gitu. Tapi guys, selamat jumpa kembali, sampai dijumpa kembali maksud saya bersama Benget Channel atau Benget Official. Sangat sulit memang jadi seorang YouTuber itu, karena membutuhkan modal dan dukungan